Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 29 Juli tahun 2022. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin menginformasikan bahwa ada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya saya ke teknis penyalurannya. Nah, di sini Bapak Ibu, teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Baik Bapak Ibu, saya bacakan. Yang pertama itu A. Tujuan bantuan. Bantuan bertujuan untuk A. Menambah penghasilan di luar gaji atau upah bagi pendidik non-pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik. Lalu B. Mendorong peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pendidik non-pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian Bapak Ibu, pada poin B, pemberi bantuan yaitu bantuan diberikan oleh Puslapdik Bapak Ibu ya. Nah yang C Bapak Ibu, penerima bantuan, pada poin 1, bantuan diberikan kepada A. Pendidik pada kelompok bermain atau tempat penitipan anak, B. Guru pada taman kanak-kanak, lalu C. Guru pada satuan pendidikan dasar, lalu D. Guru pada satuan pendidikan menengah, E. Guru pada satuan pendidikan khusus yang berstatus non-pegawai negeri sipil Bapak Ibu. Nah pada poin 2, pendidik pada KB atau TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A harus memenuhi persyaratan seperti berikut. Jadi Bapak Ibu, angka 1 huruf A itu pendidik ini ya Bapak Ibu ya. Pendidik pada kelompok bermain KB atau TPA. Jadi syarat-syaratnya Bapak Ibu, A. Memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. B. Bertugas pada KB atau TPA di bawah pembinaan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. C. Terdata dalam Dapodik. D. Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara. E. Memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu pada poin 3, guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B sampai dengan huruf E harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berarti B sampai E ini berarti guru pada taman kanak-kanak, guru pada satuan pendidikan dasar, guru pada satuan pendidikan menengah, dan guru pada satuan pendidikan khusus. Jadi syarat-syaratnya sebagai berikut Bapak Ibu. A. Belum memiliki sertifikat pendidik. Lalu B. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. D. Memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Terdata dalam Dapodik. F. Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara. G. Memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu D. Bentuk dan rincian bantuan. 1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang. 2. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan besaran sebagai berikut. A. Sebesar Rp200.000 per bulan untuk pendidik pada KB atau TPA yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. B. Sebesar Rp300.000 per bulan untuk guru pada TK, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Besaran uang sebagaimana dimaksud pada angka 2 terhitung mulai bulan Januari tahun 2022. Alokasi bantuan sesuai dengan daftar isian pelaksana anggaran Puslapdik. Nah, lanjut Bapak Ibu, di sini ada E, tata kelola bantuan.
Jadi di sini ada satu, input dan atau pembaruan data guru non-PNS. Guru non-PNS didampingi operator sekolah menginput dan atau memperbarui data guru non-PNS melalui Dapodik. Guru non-PNS yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar, data yang diinput dan atau diperbarui, terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian. Guru non-PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Kebenaran data yang telah diinput dan atau diperbarui menjadi tanggung jawab guru non-PNS yang bersangkutan. Penginputan dan atau pembaruan data guru non-PNS harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi atau guru non-PNS yang bersangkutan. Data guru non-PNS yang telah diinput dan atau diperbarui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh guru non-PNS yang bersangkutan. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data guru non-PNS pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi guru non-PNS. Lalu 2, validasi dan penetapan penerima bantuan insentif. A. Puslabdik melakukan sinkronisasi data guru non-PNS antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan atau SIM-ANTUN pada kementerian. Lalu B. Puslabdik melakukan validasi data guru non-PNS sesuai dengan persyaratan penerima bantuan insentif guru non-PNS melalui SIM-ANTUN. C. Pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data guru non-PNS penerima bantuan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf B melalui SIM-ANTUN. D. Berdasarkan persetujuan hasil validasi data guru non-PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf C, Puslabdik menetapkan penerima bantuan insentif untuk 1 tahun anggaran. E. Penerima bantuan insentif ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA Puslabdik. Guru non-PNS yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan insentif disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran atau SIMBAR yang disediakan kementerian. Nah, lalu di sini ada tata kelola pencairan Bapak Ibu ya. Kemudian ada tata kelola penyaluran. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi penting. Puslabdik menyampaikan surat perintah penyaluran SPPN kepada bank penyalur. Lalu bank penyalur menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening penerima bantuan. Penyaluran dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran secara sekaligus. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2022. Penerima bantuan dapat melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen dan persyaratan oleh bank penyalur. Lalu pengambilan dana bantuan Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa poin. Lalu kemudian ada laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan. Lalu ada ketentuan perpajakan. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang saya sampaikan ya. Semoga ini menjadi berita bahagia untuk guru non-PNS yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif, dana insentif ya untuk tahun 2022 ini. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.